Aku dong. Kita kedatangan dengan dua penyiar radio yang luar biasa nih hari ini. Bawa dampak yang ajaib di kota Bekasi tentunya. Dan kemudian mereka benar-benar menjadi berkat dan menjadi banyak inspirasi dari orang-orang yang mendengarkan mereka. Mari kita segera memperkenalkan, ya silakan memperkenalkan diri. Boleh sebutkan nama, mungkin kalau malu umur, status, ya. Terus sedikit misalnya kenapa sih gitu ya mau ada di bagian siaran radio. Kan ini kerjaan yang ya istilahnya tidak terlalu menguntungkan, tidak favorit, dan ngomong nggak ada yang lihat ya kan, nggak seru tuh ya. Nah itu bagaimana nih? Oke, Bapak dimulai dulu, Bapak. dari saya ya. Iya. Perkenalkan, saya Martin Tobing. Kalau udah Tobing udah tahu ya orang Ya Batak. pasti. Horas. Suaranya pun juga cukup ngebas Iya, ya. iya. Saya berumur hari ini tahun ini 45 tahun. Dan profesi sebagai penyiar radio saya sudah mencapai 7 tahunan. Wow. Dari tahun 2016 Bu, kira-kira gitu. Luar Jadi biasa. ini memang pekerjaan profesi yang juga bagian dari passion yang saya kerjakan, yang dimana juga terinspirasi tentunya. Terinspirasi waktu kan kita kan manusia kita kan orang yang di zaman tahun 90-an, Oh betul tahun 80-an betul yang betul juga betul. Kalau orang-orang waktu masih radio booming top-topnya waktu ya, itu ya. betul betul. Nah itu mungkin jadi inspirasi saya untuk jadi penyiar radio yang wah keren nih, bisa berorasi, bisa berdeklarasi. Yes, Gitu. betul. Ingat kemerdekaan kita pun Ingat disiarkan kemerdekaan. lewat radio ya, Betul. belum TV waktu itu ya. Iya. Jadi benar-benar radio ini punya dampak dan punya pengaruh yang sebenarnya sangat ajaib dari Betul. zaman dulu ya. Zaman Dan dulu. sampai hari-hari ini sebenarnya kalau di desa-desa gitu ya, tukang beca masih lebih senang Masih, radio ya. Nggak tahu kenapa ada sesuatu yang beda gitu sama HP ya. Betul. Ya. Terus kalau ibu nih gimana nih Bu? Iya, perkenalkan nama saya Desi Miracle Tobing. Waduh. Tetap sama juga. Tobing kali ya. Kami Tobing ya. Padahal bukan adik kakak nih ya. Bukan ya. Sepupu bukan juga. Bukan sepupu apapun bukan ya. Tapi the Tobing memang ajaib. Usia saya hari ini tahun ini Rahasia, 45 rahasia. menit. Oh, Sorry 45 45 menit tahun. loh. 45 menit. Menuju 46 tahun. Dan sesungguhnya saya sangat bersyukur kenapa ada di radio. Sesungguhnya sih dari sejak tamat SMA, dulu saya pengen sekolah PR. Wow. Tapi mengingat keluarga saya yang tidak sanggup dan saya tidak perlu memaksakan kedua orang tua saya, jadi saya harus kubur sekian puluh tahun. Tapi saya tetap, dulu saya suka dengar radio, ada salah satu stasiun radio yang saya suka dengar, terus sama kayak Pak Martin, saya berpikir gini, enak ya jadi penyiar radio di belakang layar masalahnya. Dan kebetulan saya suka kerja di belakang layar, nggak usah kelihatan muka. Jadi saya lebih suka bereksplorasi, berkreatif gitu ya, tanpa dilihat wajah saya. Itu yang membuat saya bisa lebih leluasa Betul, betul. untuk berbicara banyak hal gitu. Tiap-tiap orang beda-beda ya. Betul. Ada yang semangat sekali kalau di depan, energinya bertambah. Tapi ada yang justru sangat keluar dan Sangat bebas excited kalau nggak sekali. kelihatan, Betul. ya. Jadi buat setiap kita, jangan paksa diri kita untuk menjadi orang lain. Artinya apa yang the best of you itu harus keluar. Kalau engkau memang orang yang tidak suka di depan muka ya, ditonton, dipelototin itu, pada saat engkau bisa sangat bereksplorasi dan mengeluarkan di belakang seperti Bu Desi, ini adalah sesuatu yang harus digaspol istilahnya ya, Iya. supaya kita semua mencapai destiny dan mencapai maksimal dari diri kita. Kita tidak perlu bersaing dengan orang lain, tidak perlu menjadi orang lain, tapi mari menjadi maksimal untuk diri kita sendiri. Nah tadi kan Pak Martin 7 tahun, apakah Bu Desi juga sama? Berarti mulai dari 2016 atau bahkan lebih lama bahkan? Puji Tuhan saya baru 3 tahun, tapi saya bersyukur di 3 tahun ini saya push diri saya karena buat saya ini destiny saya. Akhirnya ketemu gitu, dream come true gitu ya. Akhirnya yang sudah terkubur Ketemu digali gitu. lagi ya. Iya gitu betul. ya. Dan saya sangat excited banget pada saat saya
siaran di radio, apalagi program yang kita bawa ini saya banget gitu ya. Wow. Nah, sebutkan. Apa program apa? Mari sebutkan program promosi Bapak gitu. sampai frekuensinya supaya iya. semua Iya. bisa ikut. Oke, pada kesempatan hari ini juga kita mau promosikan buat Semuanya. semua para penonton. Kita ada program namanya di Kalitakum Radio, 107,8 frekuensinya 107,8 FM. Dan Bekasi program ya, wilayah Bekasi. wilayah Wilayah Bekasi. Bekasi. Tapi bisa diikutin lewat Ada streamingnya Nah, juga dan streaming. juga bisa diinstal dari aplikasi dengan nama Android Kalitakum kita. Radio V2 yang ada tanda V2-nya. Gitu. wow. Lalu kita punya program namanya program MKS, Mujizat Kesembuhan. Kesembuhan. Atau ini program radio Kristen yang namanya Maukah Engkau Sembuh. Oh, Gitu. MKS, MKS. Maukah Engkau Engkau sembuh. sembuh. Tapi juga mujizat kesembuhan. Kesembuhan. Iya. Yes. Dan di yes. program ini tentunya program yang kita mengajak para pendengar untuk ada hal-hal yang baik tips-tips kesehatan maupun ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan dan juga ada hal-hal yang kita juga mau mendoakan. Betul. Mendoakan para pendengar. Ya, karena yang punya kesembuhan beban. itu memang tidak cuma soal badan ya. Betul. Iya. Kita butuh sehat tubuh, jiwa, roh. Iya. Dan Iya. kita butuh sembuh tubuh, jiwa, roh. Apalagi sekarang mungkin Bapak Ibu sekedar info bahwa yang mengalami namanya menyakiti diri sendiri atau stres itu meningkat 200%. Bahkan anak di bawah istilahnya di bawah usia 20 tahun itu kan menurut saya masih anak dan remaja ya, Iya. yang mengalami kecenderungan buat stres dan menyakiti diri sendiri, Iya. self harm itu sampai 40%. Jadi ini kan mengerikan sekali ya. Jadi kesembuhan itu sekali lagi tidak hanya soal badan dan tubuh Fisik, ya. fisik, Ya, betul. tapi bisa tubuh jiwa roh. Karena itu program ini sangat baik, yaitu maukah engkau sembuh. Biar kita sebagai orang tua juga menolong anak-anak kita, juga mewaspadai mereka. Jangan kita berpikir bahwa kita cuma yang orang tua ini yang punya beban. Biasanya kita mikir gitu ya, kita ini kan cuma yang punya beban. Padahal anak-anak itu juga kadang-kadang stres di sekolah, ada yang ngomongin dia hitam, dia nggak punya HP bagus, kadang-kadang dibully, kadang-kadang yang namanya pelajaran dia nggak sanggup. Nah ini orang tua ini harus cukup juga waspada ya. Dan radio ini menolong banyak orang. Mari kita dengarkan karena temanya sangat bagus. Mujizat kesembuhan. Maukah Kau engkau sembuh? sembuh? Keren sekali. Coba mungkin sepanjang perjalanan dalam siaran radio gitu ya, ada nggak kisah-kisah yang ternyata wah dari dengerin radio mereka terima kesembuhan atau bahkan mereka telepon ke radio gitu kan. Beberapa kali kan saya sempat dengar juga mereka sempat telepon juga ya, ada yang telepon, Iya. ada bahkan yang mengirimkan pesan. Ada nggak satu cerita atau dua cerita yang ternyata membangun sekali? Ya, dari kesaksian cerita-cerita yang kami mau sampaikan ini sebenarnya ada cukup banyak. Jadi kita mau sampaikan begini bahwa program MKS ini kan kita selain mendoakan semua para pendengar radio kami ini untuk kita sama-sama membangun iman mereka dulu. Kita membangun keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang juga sanggup menyembuhkan. Kita punya Tuhan yang Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia Tuhan yang juga mau menyatakan sekali lagi, marilah datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kita punya Tuhan yang juga Dia akan memberikan kelegaan, kelepasan. Nah, hal-hal yang kami bagikan lewat program radio, selain motivasi, hal-hal tentang tips-tips kesehatan dan juga doa, puji Tuhan, kita ini dengan saya sendiri dengan 7 tahun sebagai penyiar, profesi penyiar radio ini, melihat sekali lagi bagaimana orang-orang yang mereka itu mengalami berkat Tuhan bukan cuma di fisik, tapi mereka juga mengalami yang namanya kesembuhan baik di keluarga, pemulihan kasih orang tua ke anak, kasih anak ke bapak gitu. Jadi ada hal-hal yang kita melihat. Salah satu contoh, pernah satu kali kita menyiarkan radio
ada beberapa SMS, WA masuk, dan kesaksian ceritanya mereka mengatakan gini, saya ini udah 7 tahun, sekitar 7-8 tahun gitu, saya lupa ceritanya. Jadi dia tidak balik ke rumah, seorang anak, dia tidak balik ke rumah gitu. Tapi dia hari itu dia nongkrong di ada satu kafe atau apa gitu. Pas setel radio Ada gitu ya. radio rohani, radio yang hari itu setel radio, program kami pas muncul di situ. Nah, dia cerita apa, kami sharing banyak hal di situ, dia mendengarkan dan kami tantang di segmen terakhir, kita doakan gitu. Diam-diam kan kita suka buat acara begini, kita suka buat tantangan begini, ayo taruh tangan kananmu di dada, kita mau doakan gitu. Diam-diam dia begini. Di kafe kan? ini ya, Di di kafe ya. Dan dia sungguh-sungguh ngalamin Tuhan, dia mengalami lawatan Tuhan, dan hari itu puji Tuhan, begitu 2 minggu kemudian atau sekian hari kemudian dia bisa pulang ke rumahnya, dia pulih sama orang tuanya, baru dia SMS WA ke kami. Wah, saya senang banget dengar cerita itu. Wih, luar biasa. Padahal di kafe ya tidak ada yang mendoakan khusus, tidak ada orang di dekatnya yang mengajak dia untuk kembali pulang. Bahkan dia sudah 7 tahun untuk tidak pulang. Wow. Iya. Benar-benar sebuah cerita yang luar biasa. Ada cerita lagi, Bu, yang jadi kita punya pendengar itu, dia mengatakan begini, saya ini punya anak dari kecil sampai ini anak umur 20 tahunan, cacat sindrom. Dan ini anak yang saya harus gotong setiap hari dan sebagainya gitu. Dan dia setiap hari pun rajin mendengarkan program kami gitu. Dimulai dari sekian tahun yang lalu dia mulai rajin mendengarkan program kami. Dan dia sangat diberkati. Dan anaknya pun mendengarkan juga. Kadang katanya menurut informasinya ini anak punya respon, punya ngalamin jamahan Tuhan, ngalamin pelukan Tuhan gitu. Dan memang cerita akhirnya anak ini akhirnya pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi dia meninggalnya pun di dalam pelukan Bapa. Waktu dalam program yang kami sampaikan hari itu. Luar biasa. Kadang-kadang Itu satu kesan yang bagi saya, ya Tuhan, saya ini cuman mau menyampaikan mau mendoakan supaya orang sembuh, kok ini dia pulang. Gitu. Tetapi Gitu. biar bagaimanapun Radio Tali Takum ternyata menemani hari-hari ibu ini. Iya. Ketika ibu ini harus merawat anaknya, ketika anaknya kejang, ketika anaknya sangat menderita, dan rupanya setiap kali dengar kata-kata lagu dari radio ini, anaknya sangat berespon. Sangat ya. berespon. Karena kebetulan saya tahu keluarga ini dan saya mengenal, saya pernah melayani, anaknya suka sekali dengan program ini. Di saat anak ini seringkali mengalami kejang yang sangat tidak berhenti ya, berjam-jam. Dan akhirnya pada waktu didoakan lewat program ini, kejangnya itu makin menurun. Dan kemudian tapi sampai akhirnya anak ini dibawa pulang, saya melihat bahwa Tuhan tetap tahu yang terbaik. Kadang-kadang kesembuhan itu bisa di dunia, tapi atau di surga sana ya. Iya. Betul. Toh di surga juga kesembuhannya total ya, Betul, malahan ya. total. Tubuh jiwa roh bisa lari nih anak, karena ini anak lumpuh. Saya percaya dia sudah bersuka cita. Nah sekarang dari Bu Desi nih, ada nggak cerita yang luar biasa? Ada banget. Sebenarnya ada banyak, tapi ada salah tiganya yang Salah saya. tiga ya, bukan salah satu ya. Bukan salah satunya. Hari itu waktu kita siaran, seperti tadi Pak Martin sampaikan, kita selalu bikin challenge yang artinya gini, setiap di sesi akhir kita akan ajak seluruh pendengar Tali Takum Radio untuk sama-sama menyembah. Menyembah, lalu seperti biasa kita katakan taruh tangan di bagian yang sakit. Dan kita akan mendoakan karena ini adalah mujizat kesembuhan. Jadi mari kita mengalami mujizat. Betul. Dan satu kali waktu saya lagi siaran, kita menyembah, tiba-tiba saya lagi menyembah itu di dalam roh gitu, saya melihat ada sebuah kursi roda. Wah, tiba-tiba ada kursi roda yang lagi terbuka gitu, tapi nggak ada orangnya. Saya melihat seperti seorang ibu-ibu yang sudah tua,
Dan hari itu tiba-tiba Roh Kudus ya bekerja memenuhi saya. Kita menyembah sambil saya juga menangis gitu. Ternyata ini hari Kamis juga waktu itu saya siaran. Lalu besok di hari Jumatnya teman saya berkata gini, mertua saya sakit, yuk kita datang. Lalu kita tim MKS datang dengan beberapa teman. Waktu kita masuk ke rumah mertuanya teman saya ini, saya kaget. Itu ada kursi roda. Kursi roda, dan saya sampai merinding hari ini ya. Saya melihat itu ada kursi roda, terus saya colek teman saya yang jadi narasumber hari itu. Terus dia bilang gini, iya ya kak, kemarin kakak bilang lihat, iya ini ada kursi roda. Ternyata ibu mertuanya sakit gula yang cukup tinggi dan dia sudah terkapar di tempat tidur. Lalu kita datang, kita mendoakan segala macam. Dan hitungan beberapa bulan kemudian beliau pulang. Saya percaya itu juga merupakan kesembuhan yang dari Tuhan. Lalu yang keduanya adalah saya punya teman jauh sebenarnya ya di Pondok Gede. Dia punya masalah dengan pemimpin di gerejanya, dengan teman sesamanya. Waktu dia dengarkan program MKS, dia chatting saya panjang sekali. Dia bilang begini, terima kasih ya Bu Desi dan tim MKS hari ini. Akhirnya saya mulai belajar untuk melepaskan kepahitan. Terima kasih ya Bu Desi, hari ini firman-Nya sangat menguatkan. Saya baca itu dan saya suka share ke teman saya yang jadi narasumber hari itu. Sekali lagi setiap kami siaran, kami cuma berkata terima kasih Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam program MKS. Amin. Itu merupakan tujuan kami bahwa di program MKS Mujizat Kesembuhan atau Maukah Kau Sembuh, itu seperti Tuhan yang berkata juga, maukah kau sembuh, dan yang mendengarkan mengalami kesembuhan. Amin. Baik di tubuh, jiwa, dan roh. Nah yang ketiga ini, pada saat siang dia dengarkan Talitakum Radio di 107,8 FM, program MKS. Tiba-tiba dia chatting saya dan dia bilang begini, Ibu Desi terima kasih untuk sharingnya hari ini kuat sekali. Bu saya nangis, dia bilang gitu ya. Saya sangat diteguhkan dan dikuatkan. Dan endingnya membuat saya bersuka cita. Bu ini ya untuk makan siang ibu gitu ya. Dan saya sangat bersyukur sekali. Itu juga dapat berkat ya. Dapat berkat. Ya, saya sendiri mengalami sangat banyak dengan pelayanan radio. Jadi buat saya pelayanan radio itu memang inspirasi dan sesuatu yang saya rasa harus dilanjutkan ya. Saya pertama kali mendengar pelayanan radio itu justru berita dari Billy Graham. Bagaimana hari itu jam 2 pagi ada orang sudah mau bunuh diri. Dia seorang artis sudah mau bunuh diri. Dan tiba-tiba selama dia perjalanan naik mobil mau bunuh diri. Jadi dia di mobil mau bunuh diri. On the way. On the way bunuh ya, diri. on the way. Dan dia masang radio itu yang berbunyi adalah bicara tentang maukah engkau diselamatkan. Karena Tuhan ada di situ. Singkat cerita dia telepon. Ya, dan di situ dibilang berkali-kali kalau Anda lagi capek, Anda letih, tolong telepon ke nomor ini karena kami siap menerima saudara 24 jam. Dia telepon, tersambunglah sama Bapak Billy Graham. Hari itu Bapak Billy Graham bukan siapa-siapa, cuma penyiar radio. Dan dia mengambil jam yang jam 2 pagi. Di saat orang-orang lain tidur. Karena banyak kali kan jam 2 pagi itu cuma program yang diputar ulang lah rekaman. Tapi ini dia berkata enggak, saya mau setiap hari jam 2 pagi sampai jam 4 dia yang mengisi. Nah, dan ternyata ini artis sudah mau bunuh diri, dilayanin hari itu langsung. Nah, sampai didoakan, dia mengalami benar-benar Yesus datang masuk menyelamatkan hidupnya. Dia booking stadion. Dan dia bilang siapa saja diumumkan di mana-mana, termasuk di radio, di mana-mana yang mau melihat dia nyanyi silakan datang free. Wow. Padahal biasanya untuk ketemu penyanyi ini harus bayar. Iya. Stadionnya penuh. Dia nyanyi, dia minta Pak Billy Graham khotbah. Itulah awal di mana Bapak Billy Graham menjadi sangat dahsyat dan keliling dunia dari satu stadion ke stadion lain. Ya Tuhan mengangkat seseorang bisa secepat itu ya. Iya. Tetapi yang orang tidak melihat adalah kesetiaan Pak Billy Graham. Dia setia khotbah di jalan lebih dari 7 tahun, mulai dari umur 17. Dia melayani radio lebih dari 5 tahun.
di jam yang orang lain tidak mau. Di jam 2 sampai jam 4 pagi. Mungkin kita juga nggak ada yang mau di sini ya. Lebih baik pakai gitu ya, rekaman ya, sebenarnya ya. daripada kita nongkrong sendirian di radio jam 2 sampai jam 4. Mungkin ada yang telepon, mungkin nggak ada yang telepon. Tapi kesetiaan ini ternyata menyelamatkan banyak orang. Termasuk seorang artis yang membuat hari itu dia menjadi terkenal sampai akhirnya meninggal. Beliau, Pak Billy Graham, kan terkenal pengkhotbah stadion. Iya. Dan sejak dari situ, dari satu stadion ke stadion lain di seluruh dunia. Jadi saya berharap sekali waktu nanti Pak Martin dan Ibu Desi jadi pengkhotbah stadion. Yes. Ya. Amin. Luar biasa. Kita percaya ya. Luar biasa ini. Sekali lagi juga ini hal yang sangat menarik gitu ya, dari sebenarnya kan hanya mimpi kecil waktu masa muda lah istilahnya. Tapi ternyata begitu kita mengerjakan sesuatu yang jadi passion dan apa yang kita suka, itu ternyata bisa membawa sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan menjadi dampak buat sangat banyak orang loh. Ini buat saya, ini kan yang kesaksian ini kan hanya beberapa orang yang bales ya, istilahnya beberapa yang berani cerita. Sebenarnya ada lah. banyak lagi, apalagi waktu Banyak banget. di zaman 2-3 tahun lalu ya Pandemi. COVID. Iya, betul. Ya. Coba cerita, Pak. Banyak kita SMS WA-nya masuk. Gimana? Yang dimana mereka juga Oh kan isolasi ya? ya, mereka diisolasi, mereka WA-nya sambil nangis-nangis gitu. Iya. Pak, aku ini ngetiknya sambil nangis-nangis. Pak, aku ini begini sambil aku ini nggak tahu harus bagaimana, aku harus teriak bagaimana gitu ya kan. Pak, aku ditinggal sendirian, keluargaku diisolasi dan sebagainya gitu. Pak, aku belum makan, mau gak mau kan kita harus datangin. Gitu. Iya, betul. Wow, jadi nggak cuma radio nih. Iya. Betul. Orang butuh makan juga didatengin. Kita turun Nah, langsung. kita punya ya. tim MK. Jadi ada tim, Bapak dan Ibu boleh menghubungi ya. Betul. Karena mereka ini tidak hanya cuma melayani di radio. Mereka melayani besuk, mereka melayani juga mengirim bantuan, walaupun jelas jangan minta mobil ya, itu bukan bantuan ya. Itu namanya ngelunjak ya. Tapi kalau pada waktu pandemik, di saat mereka nggak makan, mereka ada yang minta obat, mereka ada yang minta ditemenin. Ini tim yang ajaib. Bahkan mereka istilahnya mempertaruhkan dirinya ya pada saat pandemik untuk mengunjungi semuanya. Dan kita enggak pakai sarung tangan untuk kita salam, kita doakan mereka. Karena kita percaya kalau kita tulus melakukannya, Tuhan di pihak kita. Betul. Masalahnya bukan karena kita tidak mau menjaga, Betul. tetapi kadang-kadang mereka itu menjadi sangat tertolak ya. Betul, bener. Pada waktu kita pakai sarung tangan, pakai masker, pakai semuanya, mereka merasa mereka ini kayak kuman. Iya. Tapi pada waktu kita berani sedikit aja melepas sarung tangannya Iya, ya, betul. itu mereka merasa dimanusiakan istilahnya ya, dan mengalami pelukan yang luar biasa. Ngomong-ngomong, waktu itu berapa banyak yang Bu Desi sama Pak Martin sempat kunjungi itu? Kita hitungannya RT ya hari RT. itu. RT iya. Ada kurang lebih 3 RT. Dan pengalaman saya pernah hari Satu itu RT berapa rumah itu? Kira-kira. kira-kira ada berapa ya? 50 lebih kali. 50 kakak kali Iya, ya. 50 kakak, bayangin ya. Kita harus satu orang loh. 3. Iya. Jadi Pak Martin 3 RT 150 orang. Dan tim kita itu sebagian ada yang pakai baju kayak planet gitu. Ya kayak planet. Gitu. Dan kita waktu datengin hari itu pernah ibu yang punya rumah gini. Justru ibu yang punya rumah jadi nggak enak sama kita. Karena anaknya kan lagi diisolasi. Oke. Kita bawa makanan, terus saya bilang begini, kita boleh masuk nggak Bu? Tapi anak saya sakit Bu. Nggak apa-apa kita masuk, boleh nggak? Boleh. Kita dibawa, dianterin di tingkat di atas dan anaknya memang di kamar. Terus saya bilang, diizinkan nggak Bu kalau kita masuk? Ibu nanti kenapa-napa gitu ya. Ya kita percaya ya Bu ya, ini kan supaya tetap sembuh. Kita ketuk pintu, kita masuk ke kamarnya. Dan kita pegang, rangkul di bagian pundak, kita berdoa buat mereka. Ibu itu nangis dan terharu ya. Karena ada orang yang mau melakukan seperti itu. Sekali lagi kita percaya kita lakukan bukan dengan kekuatan kita. Benar-benar Tuhan yang membuat kesembuhan yang luar Betul. biasa. Justru di saat pandemi kita melihat mujizat. Betul. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita kesembuhan yang sangat ajaib lainnya, tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Aku dong.
memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku Aku dong. dong. Kita Saya masih- bersama cucu saya yang kedua, namanya Elion. Ya, waktu itu ada beberapa episode yang bersama cucu saya yang pertama. Sekarang saya bersama cucu saya yang kedua, Elion yang ganteng ini. Kita teruskan. Nah, waktu itu ya Pak, ini kan dari pengalaman Ibu Desi ya. Iya. Pengalaman Bapak bagaimana itu pada waktu COVID? Pada waktu COVID ya itu tadi yang saya ceritakan bahwa Kan katanya masuk nih ya, Ya, ke RT-RT nih. masuk ke apa namanya, ibu yang tadi yang kemarin 2 hari lalu SMS kami ya, atau yang kemarin SMS kami, betul Pak gitu dan sebagainya gitu. Mereka kalau SMS itu ngomongnya apa? Minta tolong, Minta Pak. tolong dan sebagainya gitu ya. Dan apa, Pak ini gimana Pak, dari lingkungan nggak ada bantuan gitu, nggak ada apa logistik yang bisa ditolong kami karena kami harus diisolasi gitu, dan sebagainya. Dan kita ini di dalam apa pelayanan radio yang kami siarkan ya, kita ini juga kadang suka pelayanan ada orderan pelayanan gitu. Jadi Orderan pelayanan. Apa ini? Wah, istilahnya. Ini istilahnya Begini, bukan apa Ada ini? SOS ya harusnya ya. Permintaan bantuan. Permintaan gitu ya. bantuan. Jadi Ini disebutnya orderan karena pelayanan. di akhir segmen acara kami selalu melayangkan begini, bagi Bapak Ibu yang mau kami kunjungi, kami datangi, baik rumah, mendoakan rumah, mendoakan pabrik, mendoakan toko dan sebagainya. Dan puji Tuhan hari itu kita memang di saat pandemik itu ada juga orang-orang yang akhirnya, Pak tolong doakan rumah, tolong doakan ini dan sebagainya gitu. Jadi beberapa hal-hal yang kita kerjakan lewat
penyiaran radio ini, mereka pun juga melihat apa yang kita kerjakan itu pun mereka merasa diberkati. Amin, amin. Pada waktu pandemik nih, masih sedikit nostalgia nih ya. Iya. Hari itu juga sama lewat radio, dibilang ada satu daerah di dekat sini yang katanya belum disemprot disinfektan, kemudian belum mendapat bantuan. Jadi hari itu kebetulan saya turun langsung. Oh, iya. Nah, pada waktu turun langsung ajaib sekali sih. Saya turun, terus kemudian ada ibu tuh nangis-nangis. Saya bilang, ada apa Bu? Kenapa nangis-nangis? Ibu yang di suaranya yang di radio. suka di radio katanya. Saya bilang, oh ya kok bagaimana Ibu tahu? Dia bilang, iya saya suka dengerin MKS. Jadi rupanya MKS itu cukup terdengar sekali yang ya. ajaib lagi, ibu ini sudah lumpuh 3 tahun. Jadi dia tidak pernah bisa kebaktian, tidak pernah bisa keluar dari rumah karena rumahnya juga di gang dan tidak ada mobil ya. Dan rupanya MKS menolong dia, membuat dia bisa ikut mendengar suara-suara, khotbah dan sebagainya. Dan satu lagi yang cerita juga yang ajaib, ternyata ibu ini juga kena stroke dan sudah lama sekali, ya sudah lama sekali dia tidak bisa datang ke kebaktian. Dan waktu saya datang, saya bisa mendoakan dia kebetulan karena pandemik. Kalau biasa itu kan saya full sama khotbah. Pandemik itu saya pengangguran karena semua jadwal khotbah dibatalkan. Nah akibatnya saya punya banyak waktu buat besuk dan ternyata mereka juga ya sudah sangat lama tidak ada yang mengunjungi. Dan puji Tuhan mereka tetap mengikuti MKS dan hari itu mereka bisa dikunjungi seseorang. Itu mereka senang sekali. Saya berharap bahwa radio ini akan terus berdampak. Amin. Dan terima orderan, itu penting itu. Itu penting. Orderan pelayanan ya, supaya banyak orang yang akan dikunjungi. Amin. Buat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasa bahwa bukan siapa-siapa. Tapi Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai penyiar radio. Dan terutama di jam-jam yang orang tidak mau. Jadi pulang sekolah, mungkin malam jam 7 sampai jam 9, itu banyak orang yang sudah tidak mau. Padahal banyak orang yang mendengarkan. Dan biasanya sudah rekaman. Karena mereka semua sudah pengen berkumpul dengan family. Padahal masih banyak yang terjebak di jalanan dan mendengarkan radio. Sekali lagi Bapak Ibu bisa ikut mendaftarkan. Tapi bisa juga sebagai agen yang membesuk. Karena keluarga besar MKS ya maukah sembuh butuh orang-orang yang setia membesuk ya Bu ya. Betul. Jadi bisa bergabung, nanti ada nomor di bawah ini, bisa ikut bergabung dalam pelayanan mereka. Buat kalian-kalian juga mungkin yang tidak terlalu berani untuk ketemu orang gitu ya. Pelayanan ini cocok banget nih, ini kan di belakang layar, tidak perlu tatap muka gitu. Bahkan kalau besuk itu kan nggak mungkin kita besuk 1 orang, 10 orang gitu kan. Pasti kan besuknya personal. Ini bagi orang-orang yang mungkin cenderungnya bukan ekstrovert ya, bukan yang suka keramaian, suka di depan. Ini menurut saya cocok banget ini ya. Ini bisa menjadi salah satu opsi pelayanan kalau mungkin kalian masih punya banyak waktu, kalian masih, wah kayaknya saya masih bisa nih, saya pengen juga nih kayak Pak Martin nih jadi penyiar nih. Dulu saya tahun 90-an juga ngefans nih sama beberapa siaran-siaran radio. Nah bisa juga join di MKS ini karena buat saya mereka pasti butuh orang yang nanti mungkin ada maukah engkau sembuh gitu ya. Nanti mungkin ada versi yang lain lagi gitu ya, ada program-program lainnya yang perlu diisi. Mujizat masih ada. Wah, itu apa tuh? Itu apa tuh Pak? Mujizat masih ada apa Pak? MMA juga dong disingkat. Mujizat masih ada. Itu siapa tuh itu? Pak Martin juga? Enggak, maksudnya ide mungkin aja. next program. Ide aja. program. Oke. Cuma keren banget. Jadi Tapi ada satu lagi peristiwa yang waktu itu dari radio ya. Ada peristiwa itu di mana mereka menjawab semua kerinduan. Walaupun ya istilahnya mereka bilang suruh kasih semua kerinduan yang sudah mereka lama doakan. Dan ada beberapa anak yang mereka itu ternyata jarak sekolahnya jauh ya. Pengen sekali punya sepeda. Dan pada waktu mereka menulis kerinduan itu dan ada donatur yang mau membelikan, ya nggak semua kerinduan dijawab ya. Kami cuma berkata bahwa semua kerinduan boleh disampaikan dan kita akan tumpang tangan. Kebanyakan sih kerinduannya baik-baiklah.
misalnya butuh pekerjaan atau minta didoakan supaya dapat jodoh, itu kan kita nggak bisa cariin ya, tapi kita minta Tuhan yang cariin. Tapi rupanya ada satu anak yang berani bilang dia butuh sepeda. Jaraknya jauh dan dia butuh sepeda, dan kami tawarkan kepada donatur memberikan. Jadi program radio itu Seru banget ya. Ya, bisa luas sekali, tidak sekecil yang orang pikirkan ya, cuma cuap-cuap di radio saja. Betul, ya. Keren banget, keren banget. Kita mau lanjut nih sama Pak Martin dan Bu Desi. Tadi kan ada masa-masa COVID itu ya. Nah, ada nggak kesaksian yang, tadi kan Bu Desi udah kesaksian. Pak Martin, ada nggak kesaksian yang mengubahkan banget, atau ternyata sampai Pak Martin turun, sampai orangnya nangis gitu, sampai mungkin ada yang sembuh bahkan? Iya, ada juga. Karena kan itu sekian RT ya, sekian RT 150 orang. Iya, betul. Saya juga mau menambahkan, nanti saya jawab pertanyaan. Jadi saya mau menambahkan gini, di program radio yang kami kerjakan sekarang ini, kita itu selain kita sharing kebenaran firman Tuhan, mendoakan, kita itu suka live worship. Betul. Penyembahan yang live. Dalam artian kita percaya di frekuensi gelombang radio ini, itu kan juga bicara tentang gelombang di awan-awan yang itu yang akan mempengaruhi atmosfer. Dan itu sudah berdasarkan data loh. Betul. Di mana satu tempat radionya banyak radio Kristen, itu aneh. Orang-orang berubah menjadi lebih tenang. Kejahatan sangat menurun. Betul. Tapi di satu kota yang radionya paling banyak radio rock dan radio-radio yang menyiarkan istilahnya suara-suara yang sangat keras ya. Ternyata banyak sekali perzinahan, banyak sekali kematian, banyak sekali bunuh diri dan sebagainya. Dan ya ini menurut penelitian, sekali lagi tidak dan menjelekkan satu golongan ya. Katanya 2 yang paling berpengaruh itu lagu-lagu rohani, 3 yang paling berpengaruh, dan lagu rock, dan yang terakhir lagu dangdut. Nah 3 ini punya gelombang yang sangat mempengaruhi. Cuma mempengaruhinya seperti apa tergantung kata-katanya. Betul. Tapi tidak tahu kenapa 3 gelombang ini sangat mempengaruhi. Makanya dari live worship itulah kita mengajak para pendengar ikut menyembah, sehingga waktu ada tawaran untuk Pak, tolong datangi kami dan ke lokasi ini, dan dikasih alamat dan sebagainya, kita datangi. Hal yang paling mereka senangi yaitu waktu saya, Bu Desi atau dengan tim yang lainnya nyembah Tuhan. Di situ mereka merasakan hadirat Tuhan dan Jadi nggak cuma siaran ya, live di rumah mereka ya. Kami datang, mereka udah seperti kayak merasa melihat Surga, ada pertolongan Tuhan gitu, berbinar-binar mata mereka gitu. Ada harapan. Mereka sangat diberkati lewat bukan cuma doa yang paling mereka tunggu, tapi mereka mau ikut nyembah bareng, menyembah Tuhan bareng. Nah itulah yang seringkali kalau kami kunjungi orang ke rumah-rumah atau kemana gitu, mereka melihat, wah Pak, bikin persekutuan di sini Pak juga boleh, gimana? Boleh, nanti kita atur. Tapi ya itu akhirnya kita lemparkan ke tim, ada rekan kami Ibu Evi Sondang yang untuk buat persekutuan dan sebagainya gitu. Jadi dari radio kesembuhan, menyembuhkan tubuh, menyembuhkan di jiwa, membangun roh juga ini ya sebenarnya ya. Bahkan sampai jadi persekutuan loh. Dari radio, cuma radio. Iya. Nah saya punya kesaksian juga yang satu gini, ini baru kemarin ya. Wah ini baru nih, hari fresh. Senin minggu yang lalu. Ini juga menjadi kerinduan saya pernah bilang begini, duh Tuhan pengen deh namanya tuh punya kesempatan siaran radio kemana kayak gitu ya, ke tempat yang lain gitu ya, kepengenan gitu. Hari itu pernah ada yang tawarin saya ke salah satu, terus nggak jadi. Padahal saya udah excited banget ya, walaupun malam nggak apa-apa tak jabanin gitu ya. Yang penting kerinduan saya ini tersalurkan. Tapi ternyata kemarin Tuhan izinkan saya ke Ungaran, ke Semarang. Ternyata ini adalah satu stasiun radio yang benar-benar itu sepi banget gitu. Jadi waktu saya datang ke sana dengan pemimpin saya di daerah Ungaran,
kita di sana bikin worship live itu kurang lebih 3 jam. Wow. 3 jam di ruangan itu kita menyembah. Kita percaya waktu kita menyembah secara live itu atmosfer itu sedang diubahkan dan something happen gitu ya. Selama 3 jam kita menyembah dan setelah selesai itu penyiar radio yang ada di sana dia bilang begini, aduh Bu, saya kepengen banget seperti itu. Lalu pemimpin saya berkata gini, kalau mau dimuridkan boleh nanti dipinjem aja gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang begini, kalau memang ini dari Tuhan, sekalipun namanya dipinjem nggak apa-apa, toh ujungnya saya ke tempat radio yang lain gitu kan. Dan akhirnya waktu saya juga mengatakan, saya juga penyiar radio di Talitakum Radio di Bekasi, saya sering dengar Bu, dia bilang gitu ya. Saya sering dengar Bu. Nah itu saya pengen tanya, gimana caranya jadi penyiar radio atau menyiarkan program-program yang ada, karena ternyata mereka semuanya by rekaman. Kalau kita kan selalu live. Talitakum Radio 107,8 FM dari kita live. Nah kalau ini mereka dari rekaman radionya, tapping gitu. Jadi orang yang membawakan radio ini, penyiar ini cuma men-sharekan apa yang dia mau bawakan programnya gitu. Luar biasa. Radio adalah sesuatu pelayanan yang tidak pernah istilahnya sia-sia dan menjadi sebuah hal yang kecil. Tapi ini berdampak luar biasa. Radio pernah membuat kemerdekaan Indonesia. Radio mempengaruhi begitu banyak lawatan di seluruh dunia. Radio merubah gelombang, atmosfer yang ada di atas kita. Dan rupanya walaupun radio itu sudah tidak terdengar, suara dan gelombangnya tetap mempengaruhi otak kita. Bayangkan efek daripada sebuah pelayanan. Siapapun saja yang rindu melayani, ayo jangan menjadi orang yang pasif. Tapi kita bisa melayani bersama-sama. Kita tahu bagi Tuhan pelayanan sekecil apa mempunyai dampak dan mempunyai kuasa yang luar biasa. Sekali lagi saya akan berbagi tentang pengalaman saya melayani radio. Hari itu ada seseorang yang lewat radio minta didoakan. Dan rupanya dia punya masalah dengan anaknya autis. Dan anaknya itu kalau selama ini marah-marah dan kemudian pukul-pukul diri dan kemudian sampai membuat kekacauan. Dan singkat cerita lewat radio kami doakan dan kami sharingkan bagaimana untuk menghadapi anak autis ya. Kemudian berlanjut sampai sekolah di Mahanaim. Berlanjut ditangani dengan guru yang baik. Dan hari ini sudah menjadi pemimpin perusahaan. Oh iya, betul. Bayangkan jadi pemimpin perusahaan. Ya, dari seorang anak autis yang menurut dulu tidak bisa ditangani. Jadi pengajar untuk anak-anak autis lagi ya sekarang. Dan sekarang juga menjadi pengajar buat anak-anak autis. Yang dulunya anak ini mukul-mukul, semua orang dipukul. Kemudian dia juga mukulin dirinya. Dia juga anak ini membentur-benturkan kepala badannya di lantai dijatuhin. Tapi totally hilang hanya dengan didoakan. Dan kita kasih terang bahwa kalau misalnya anak itu mulai tantrum, kita peluk begitu ya. Dan ternyata efeknya luar biasa. Dari radio anak ini diselamatkan. Anak ini menjadi direktur perusahaan dan pengajar daripada anak-anak autis yang lain. Luar biasa. Keren banget. Tadi kan Pak Martin, Bu Desi sudah sampai cerita tentang kesaksian-kesaksiannya. Nah, ada nggak dalam perjalanan ini kan 3 tahun, 7 tahun? Ini kan tidak pendek lah ya, 3 tahun, 7 tahun ini kan tidak pendek. Ada nggak tantangan-tantangan yang sempat menghalangi dan ternyata sempat jadi masalah nih dalam perjalanan siaran, dalam Maukah Engkau Sembuh ini ternyata menjadi salah satu halangan lah dalam perjalanan ini? Iya. Pak Martin. Tantangannya sih kita kan sudah beralih ya dari radio FM, semua media radio itu sepertinya sudah mulai surut dan sudah masyarakat sudah beralih ke sosial media, digital, Android dan sebagainya gitu. Jadi puji Tuhan kita memang sekarang ini kan sudah ada aplikasinya Talitakum Radio V2
yang Bapak Ibu bisa download di HP. Iya. Nah, itu tantangan yang kami lewati. Itu awalnya kita coba waktu di awal-awal pembentukan kami tim radio ini, kami langsung naik daun, langsung ininya banyak pendengar dan sebagainya. 2016. Menurut laporan para kru radio hari itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita mulai ada penurunan pendengar. Sudah kita akhirnya pakai metode juga mengikuti zaman, yaitu kita buat live di Facebook, Iya, betul, Instagram Instagram. gitu. Dan puji Tuhan kita tetap masih punya pendengar-pendengar yang mereka setia dan juga tambah baru ya, viewer pendengar yang baru. baru baik di sosmed kami secara pribadi maupun kita juga ada sosmednya, Facebooknya namanya Mujizat Kesembuhan gitu. Oh, Tapi jadi berdasarkan grafiknya kemarin juga, puji Tuhan MKS itu masih menduduki di rating kedua program MKS. Banyak sekali orang yang masih ingin didoakan ya. Betul. Dan punya dampak yang sangat luar biasa. Iya. Kami sih pede aja, kami Iya. tetap yakin bahwa ini bagian dari kebutuhan utama para pendengar, kehidupan sosial masyarakat, bahwa kita ini kan hidup di dunia yang begitu banyak sakit penyakit, begitu banyak gejolak yang di jiwa, Di jiwa, di tubuh, akhirnya dan gitu ya. sebagainya. Betul. Dan mereka mau sembuh gitu, dan kita mau percaya aja bahwa program ini pasti akan dicari banyak orang. Betul. Orang pasti akan mencari yang namanya kesembuhan, mujizat dan sebagainya. berarti tadi mau sekalian biar promosi ya. Tadi berarti dari Facebook kan bisa dengerin. Bisa. Dari apa lagi nih? Dari Instagram juga bisa Instagram. mendengarkan. Oke. Bisa dari Semuanya Tali Takum apapun. Radio ya, Tali berarti Takum ya. Radio. Oke. Ini sebenarnya sekarang tidak hanya secara radio gelombang saja ya kita Iya. bisa tune di FM-nya, tapi dari aplikasi Android pun bisa, Aplikasi Android. dari sosial media pun bisa ya, dari Facebook, Betul. Instagram bisa. Ada lagi nggak? Bahkan yang waktu kita beralih ke sosial media yang ke aplikasi Tali Takum Radio, itu dari provinsi banyak responnya juga. Dari Papua, dari Australia, dari Malaysia, dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Gitu. Karena Japri- jadi SMS sebenarnya ke saya tantangannya yang awal ini waktu bisa dilewati, malam ini membuat jadi lebih besar gitu ya. Dampaknya betul dulu cuma sekali. Bekasi lah, karena Iya. kan cuma radio lokal gitu ya, radio Iya. di kota. Cuma sekarang bangsa-bangsa pun ikutan ikut mendengar. mendengarkan. Itu ada kesaksian nggak dari yang provinsi, dari bangsa-bangsa Oh gitu? iya, mereka senang. Dan justru kita di dalam program MKS kami ini juga kita buat pengajaran tentang mengupgrade Rohani. hidup mereka tentang jadi pasukan doa. Betul. Oke. Iya. Jadi Luar pasukan biasa, doa. luar Jadi kita MKS mujizat kesembuhan, tapi kita juga mau bawa mereka pada dimensi bahwa kita ini Semua adalah bisa pendoa. menjadi agen pembawa kesembuhan. Betul, iya. Ya, jadi agen pembawa ya penghiburan Iya, ya. betul. Luar biasa sekali. Sekali lagi setiap kita bisa menjadi berkat. Dan bahkan orang-orang yang di pelosok apapun jangan pernah minder. Karena doa tidak pernah mengenal batasan ya. Betul. Iya. Kita mendoakan di Bekasi, yang sembuh di Papua. Betul. ya. Wow, Nah, iya. sebaliknya, yang di Papua berdoa, yang sembuh mungkin di Jakarta. Kita tidak pernah dihalangi. Hari ini kita mau berkata, ayo siapa saja, di mana saja, saudara bisa jadi pasukan radio. Karena radio ini punya jangkauan yang sangat luas. Bukan cuma di Bekasi, tapi mulai datangi radio di mana Bapak Ibu ada. Karena semua radio sedang kekurangan penyiar. Apalagi di jam-jam yang memang orang seringkali sudah memilih tidur Iya. atau makan. Ya, misalnya makan siang tuh orang tidak ada yang mau jadi penyiar. Sedangkan di jam makanlah orang paling banyak mendengarkan radio, terutama di warung-warung ya. Nah, mari kita semuanya bergegas dimanapun sampai di pelosok yang paling kecil ada radio-radio. Karena radio lebih sederhana daripada televisi. Jangan diam, tapi jadi berkat. Amin. Sekali lagi sebelum mengakhiri sesi yang kali ini, dari Pak Martin, dari Bu Desi boleh memberikan kata-kata pesan-pesan bagi semua pendengar MMA. Mungkin kalau punya mimpi jangan dikubur. Nah, apapun dari pesan-pesan dari Pak Martin ataupun Bu Desi. Iya, kalau dari saya untuk seluruh penonton atau pendengar di acara MMA, jangan pernah dikubur. Setiap mimpi-mimpi itu selalu terus digali
dan yang pastinya doa terus ya. Mau berapa tahun pun itu pasti akan diketemukan. Dan juga untuk semua yang sedang melihat acara ini tetap semangat. Mungkin saudara yang melihat sekarang adalah penyiar radio ya. Sekalipun kita di belakang layar tetaplah terus bersinar, sekalipun kita tidak dilihat, tetapi percayalah setiap perkataan kita waktu kita menyampaikan sesuatu yang kuat, sesuatu yang baik, itu ternyata mengubahkan banyak orang yang sedang mendengar hari ini dan di kehidupan mereka selanjutnya, mereka akan mendapatkan sesuatu yang besar dan yang ajaib. Luar biasa. Martin. Oke, saya sebagai penyiar radio, saya juga mau mengajak setiap, mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian punya kesan yang inspirasi yang wah enak juga nih untuk jadi penyiar radio. Sebagai penyiar radio, saya mau katakan begini bahwa suara yang kita sampaikan, asalkan itu bicara tentang dari hati kita, dari pengalaman hidup kita, maka itu juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan hati demi hati, kehidupan demi kehidupan yang dipulihkan. Dan kita sebagai penyiar radio, kita memberikan inspirasi, kita memberikan apalagi itu adalah kebenaran firman Tuhan, maka itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apalagi kalau kita juga adalah seorang hamba Tuhan yang dalam pengurapan dan sebagainya, maka itu akan menjadi sekali lagi lawatan buat keluarga, buat kota, bahkan buat lingkungan, bahkan buat bangsa kita sebagai penyiar radio. Gelombang itu sangat menentukan. Bahkan dalam hidup ini dibuktikan, gelombang di udara menentukan kesehatan kota, menentukan tingkah laku masyarakat. Dan lewat radio ataupun lewat gelombang yang kita ucapkan, itu akan berdampak buat sekitar kita. Jangan berhenti berkata yang bagus, jangan berhenti mendoakan, jangan berhenti berdeklarasi. Atau deklarasi itu adalah ucapan-ucapan positif yang kita gemakan. Misalnya pada waktu anak kita tidur, seperti cucu saya ini yang tidur di pangkuan, kita bisa berkata bahwa jadi anak yang baik, jadi anak yang luar biasa, takut akan Tuhan. Itu adalah sebuah deklarasi. Dan itu akan menciptakan dia menjadi seorang anak yang luar biasa. Gelombang sekali lagi juga sangat-sangat berpengaruh justru pada waktu orang itu tidur. Karena itu Bapak Ibu semua yang mendengarkan MMA, itu cara saya mengasuh anak dan mengasuh cucu. Pada waktu tidur saya ucapkan perkara-perkara yang luar biasa. Mari semuanya kita melayani dan memberikan gelombang yang positif. Sekali lagi mungkin hal yang kelihatannya kecil dan tidak dilihat orang, itu kalau kita kerjakan dengan tekun, dengan hati, dengan cinta, hasilnya akan berbeda. Mungkin kelihatannya radio ini mulai dari hal yang sangat kecil. Hanya satu konten, hanya satu acara, maukah engkau sembuh. Tapi ternyata menghasilkan dan membuahkan sangat banyak hal. Karena apa? Ada passion dan cinta. Yang pasti jangan lupa ditambahkan ketekunan di sananya. Inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Oh, selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa